Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak yakin pagi ini anak-anak Bapak sekalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Tapi ingat, patuhi selalu protokol kesehatan. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini materi pelajaran kita adalah tentang Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Nah, apa-apa saja yang akan kita bicarakan tentang Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 ini? Nantinya kita awali dari latar belakang lahirnya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Kemudian tentang isi daripada Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 serta dampak positif serta dampak negatif dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Baiklah, kita mulai saja dengan latar belakang lahirnya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan. Dengan dibubarkannya Republik Indonesia Serikat, maka Undang-Undang Dasar RIS atau Konstitusi RIS secara otomatis juga dinyatakan tidak berlaku. Maka sebagai gantinya ditetapkanlah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 sebagai Undang-Undang Dasar yang berlaku pada saat itu. Nah, dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1955 untuk pertama sekali dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, setelah Indonesia mengenyam kemerdekaan selama 10 tahun, Indonesia melaksanakan pesta demokrasi, yaitu dengan menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum tahun 1955 tujuannya adalah untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Anggota konstituante ini punya tugas, Badan Konstituante ini punya tugas. Apa tugasnya? Yaitu membuat undang-undang dasar. Nah, setelah konstituante ini dipilih anggotanya, kemudian diresmikan, dilantik anggotanya, segeralah mereka mengadakan sidang untuk membuat undang-undang dasar. Namun, hingga tahun 1958, konstituante ternyata tidak berhasil membuat undang-undang dasar. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan paham, perbedaan ideologi dari anggota konstituante itu sendiri. Kondisi ini tentunya bisa membahayakan bagi negara. Oleh sebab itu, maka muncullah usul-usul untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga usul daripada Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Insinyur Soekarno. Usulan ini kemudian dibawa dalam sidang konstituante. Namun kenyataannya dalam sidang-sidang yang dilakukan oleh konstituante tidak ada kata mufakat, bahkan dalam pemungutan suara pun itu tidak mencapai quorum. Akhirnya konstituante menyatakan reses, istirahat dalam persidangan. Ternyata istirahatnya ini untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, kondisi ini semakin memperburuk politik dan keamanan Indonesia. Kondisi ini tentunya semakin membahayakan bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekretnya yang kita kenal dengan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Apa isi Dekret Presiden? Yang pertama, bubarkan konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara
dan Dewan Pertimbangan Agung sementara dalam waktu yang singkat. Nah, itu tentang isi dekret presiden. Nah, kemudian apa dampak yang ditimbulkan dari keluarnya dekret presiden 5 Juli tahun 59 ini? Yang pertama, kita lihat dampak positifnya. Nah, dampak positifnya apa? Yaitu dengan keluarnya dekret presiden, maka kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dan ini jelas memberi pedoman yang jelas terkait dengan kelangsungan suatu negara. Kemudian mampu menyelesaikan krisis politik, serta mampu membentuk MPRS dan DPAS yang merupakan lembaga tinggi pada suatu negara. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kekuasaan lembaga tinggi negara termasuk presiden semakin besar, serta menimbulkan kekuasaan baru dalam bidang politik, yaitu kekuatan militer. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada hari ini, pembahasan kita pada hari ini tentang dekret presiden 5 Juli tahun 1959. Assalamualaikum warahmatullahi